Adik-adik pejuang SIMAK, kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI yang muncul di tahun 2019. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya di sini katanya dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria. Nah, kemiripannya itu terlihat baik dalam strukturnya ataupun fungsinya. Nah, jadi dia ini harus tahu adik-adik itu apa yang menjadi ciri khas dari kedua organela ini, yaitu kloroplas dan juga mitokondria. Kalau kloroplas ini adalah organela yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya. Kloroplas ini adalah organela bermembran. Organela yang memiliki dua membran atau bermembran ganda. Bermembran ganda yang hanya, tadi ya, kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Terdapat pada sel tumbuhan. Nah, itu adalah mengenai kloroplas. Lalu, kloroplas ini fungsinya sebagai tempat atau adanya pigmen, ya, tempat pigmen ataupun warna pada tumbuhan yang mencirikan berwarna hijau, yaitu pigmen klorofil. Nah, sehingga karena adanya klorofil ini, sehingga tumbuhan ini ataupun tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Jadi syarat untuk melakukan fotosintesis adalah memiliki klorofil ya. Nah, sehingga foto itu adalah cahaya, sintesis adalah proses pembentukan. Jadi proses pembentukan yang membutuhkan energi cahaya. Nah, kalau itu tadi untuk kloroplas, untuk ciri kloroplas juga, untuk kloroplas ini dia terdapat memiliki materi genetik sendiri atau terdapat DNA. Nah, yang biasanya kan kita tahu ya, DNA itu ada di dalam nukleus. Tapi di kedua organela ini, baik kloroplas ataupun mitokondria, itu memiliki DNA sendiri. Nah, mitokondria ini adalah organela. Organela yang sama juga, yaitu bermembran ganda. Bermembran ganda. Nah, kalau ini ada di kedua sel ya. Kalau tadi kan kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan. Sementara mitokondria ini terdapat di kedua sel, yaitu terdapat di kedua sel tumbuhan maupun sel hewan. Tumbuhan dan sel hewan. Nah, lalu fungsi. Fungsi dari si mitokondria ini adalah sebagai tempat atau pembentukan. Mitokondria ini adalah tempat pembentukan energi. Ya, jadi di mitokondria energi itu dibentuk dalam atau berupa ATP. Nah, lalu mitokondria ini juga sama ya. Dia ini juga terdapat DNA atau materi genetik sendiri. Terdapat DNA. Nah, tetapi untuk jumlahnya, kloroplas ini dia untuk memiliki jumlah, kalau terdapat DNA dengan jumlah gennya, ya, jumlah gennya itu ada di kisaran 200 gen. Sementara terdapat DNA kalau pada mitokondria, DNA-nya itu jumlahnya berkisar atau jumlah gennya itu hanya 37 gen saja. Nah, berarti terlihat ya, kalau 37 gen dan juga 200 gen, ini adalah perbedaan dari jumlah basa nitrogennya. Nah, jadi dari pembentukan gen kan, itu bahan dasarnya adalah dari DNA. Nah, terus untuk bentuknya, ataupun secara tampak luarnya, ya, kalau dia tampak luarnya tadi, si kloroplas ini kalau di dalam strukturnya, dia itu, nah, kalau kita lihat di dalam struktur sel hewan ataupun sel tumbuhan ya, kita sudah bisa membedakan mana itu mitokondria dan juga kloroplas. Kalau kloroplas itu tadi kan dia disebutnya membran ganda, memiliki dua membran.
Nah, kalau yang ini adalah membran bagian luarnya, sementara yang ini adalah membran dalamnya. Nah, terus ruang kosong ini disebut stroma. Di ruang kosong inilah terdapat pilihan ataupun si DNA tadi. Nah, di sini ada DNA, ya. Terus ada di bagian si bagian kloroplas ini tumpukan dari membran tilakoid. Nah, satu lempengan ini disebut membran tilakoid, lalu tumpukannya akan menyusun atau membentuk grana. Nah, ini nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini ya, sehingga kita tahu perbedaannya antara kloroplas dan juga mitokondria. Kalau mitokondria itu terlihatnya di bagian membran, yaitu di bagian membran dalamnya. Nah, membran dalamnya ini dia fungsinya memperluas ya proses yang terjadi di dalam mitokondria ini, yaitu kalau membran dalamnya ini disebutnya krista. Nah, dan di dalam krista inilah tersebar atau terdapatnya si DNA ya, karena krista ini kalau cairan yang ada di dalam krista ini disebutnya matriks. Jadi DNA ada di dalam matriks, sementara DNA mitokondria ada di dalam matriks, sementara DNA si kloroplas ada di dalam stroma. Nah, itu yang menjadi suatu perbedaan ataupun persamaan, bisa juga dikatakan persamaannya itu karena dia memiliki dua membran atau sama-sama bermembran ganda. Kita langsung saja lihat optionnya ya. Kalau yang A, keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Ini salah ya, karena yang bisa memanfaatkan sinar matahari itu adalah kloroplas saja. Karena ini tadi dia memiliki klorofil sehingga mampu memanfaatkan energi matahari atau foto untuk melakukan proses pembentukan ya, apa yang disebut dengan sintesis. Berarti sementara mitokondria tidak membutuhkan energi matahari. Sehingga yang A-nya salah. Kalau yang B, morfologi keduanya mirip satu sama lain, ini juga salah. Morfologi, kalau dilihat dari bentuk luarnya itu, sehingga ini terlihat beda ya. Sehingga kalau di dalam struktur sel yang kita lihat dalam baik tumbuhan ataupun hewan, kita langsung bisa membedakan apa itu mitokondria dan juga bagian dari kloroplas. Nah, itu bukan menjadi kemiripannya, maka B itu salah. Terus yang C, keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar. Ini juga salah. Kenapa? Nah, di sini tadi sudah Kakak jelasin ya, bahwa jumlah DNA yang ada di kloroplas itu lebih banyak, karena dia dapat membentuk sampai 200 gen. Sehingga kalau DNA yang ada pada mitokondria, dia hanya mampu membentuk 37 gen saja. Berarti ini berpengaruh terhadap jumlah basa nitrogen yang ada pada DNA-nya. Berarti yang lebih banyak adalah kloroplas ya. Nah, terus kita cek yang D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. Ini salah. Karena kedua organela ini adalah organela bermembran, sehingga kedua organela ini terdapat pada mikroorganisme yang bersifat eukariotik. Eukariotik ini adalah organisme yang sudah memiliki membran inti. Maka kalau dia sudah memiliki membran inti, berarti dia sudah punya organela yang bermembran. Nah, berarti kedua-duanya ada di eukariotik ya. Nah, lalu apa yang menjadi kesalahan option D? Karena bakteri ini adalah organisme yang masih bersifat prokariotik. Prokariotik ini adalah organisme yang belum memiliki membran inti. Nah, kalau dia belum memiliki membran inti, maka organela yang menyusun struktur selnya itu dia tidak memiliki, organelanya tidak memiliki membran juga, atau tidak memiliki organela yang bermembran. Organelanya tidak memiliki, atau bisa dikatakan di sini tidak memiliki organela yang bermembran ya, lebih mudahnya ya. Jadi prokariotik itu tidak punya membran inti, maka tidak punya organela bermembran. Nah, berarti salah satu organela yang bermembran itu kloroplas ya, bermembran. Terus ada mitokondria. Lalu ada ada badan Golgi, ini berarti tidak dimiliki pada si prokariotik. Namun ada persamaannya ya, kalau pada eukariotik dan prokariotik
ada kesamaannya, itu sama-sama memiliki organela ya yang tidak bermembran, yaitu ribosom. Nah, berarti kalau si mitokondria dan kloroplas ini sama-sama punya ribosom karena tadi ribosom ini tidak punya membran. Nah, jadi organela tidak punya organela yang memiliki membran atau bermembran. Nah, berarti untuk option D itu juga salah. Nah, berarti tinggal yang E ya ini. Kalau yang ini, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Ini juga pastinya benar ya. Nah, di sini kan tadi terlihat kedua-duanya memiliki sistem membran atau bisa juga disebut membran ganda. Karena kedua-duanya ini memiliki membran dalam dan juga membran luar. Lalu apalagi ya yang menjadi kemiripan mereka? Kemiripan mereka ini adalah terjadinya sama-sama tempat terjadinya perpindahan atau proses elektron. Perpindahan elektron ya yang terjadi di dalam organela. Nah, sama mitokondria juga terjadinya perpindahan elektron. Ya, jadi kalau perpindahan elektron yang terjadi pada si kloroplas itu disebut, nah ini dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Nah, kan tadi karena dia memanfaatkan cahaya ya, fotofosforilasi. Nah, inilah yang proses yang terjadi dalam kloroplas. Sementara kalau yang terjadi di dalam mitokondria, yang terjadinya perpindahannya ini, perpindahan elektronnya ini disebutnya adalah fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif. Nah, ini ya, jadi kesamaan mereka adanya perpindahan elektron yang terjadi ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal SIMAK UI ini di tahun 2019 jawabannya adalah E.